Mohon maaf ya teman-teman, ternyata ada lanjutannya. Ada lanjutannya di video yang ketujuh ini. Nggak apa-apa lah, kerja Rodi saya. Tempo, jangan kelamaan ya. Video terakhir nggak usah kelamaan. Tempo punya di 163. Dia terkoreksi 6,50%. Di harga 115. Untuk Tempo, ngelag ini. Waiting. Ngelag guys. Untuk Tempo ini secara weekly dia potensi lanjut turun. Jika dia jebol 110 maka bisa turun dalam ke harga ke harga 100-an lagi nanti. Ya udah, patokannya ini ya, 110 dia nggak boleh tembus secara weekly. Kalau daily dia udah jelas jebol, maka MACD-nya jelek, RSI-nya pun jelek. Udah, patokannya weekly aja ya. Tapi weekly pun dia jelek, gimana dong? Hindarilah. Teman-teman yang mau nyobain nyicil Tempo silahkan 115 sampai 110 SL jika dia jebol 110. Itu aja lah untuk Tempo, kurang oke ini guys ya. Ini kan gorengan zombie juga, skip untuk Tempo. Lanjut ada Empo. Terkoreksi 5% lah ya, di harga 97. Secara weekly Empo dia kurang menarik, MACD-nya, RSI pun kurang menarik. Selama dia masih di atas 95 atau garis warna kuning ini dia masih oke. Kalau dia udah jebol 95, potensi balik ke 90 sampai 85 lagi. Itu secara weekly. Kalau kita cek dari daily pun betul ada di 95, 94, 93 garis-garisnya. Maka gak boleh ditembus itu. 95, 94, 93 itu garis yang tidak boleh ditembus oleh Empo. Kalau kita melihat dari MACD dan RSI, dia bahaya, kurang menarik ya. Harap berhati-hati ya teman-teman untuk Empo-nya. Oke, gitu aja. Empo ya, tidak menarik. Lanjut ada Bufa. Bufa punya di 84. Terkoreksi 6%. Bufa di harga 78. Bufa secara daily dia koreksi, masih tertahan di garis warna kuning dan biru. Biru dan kuning berarti Ukraina. 77 nggak boleh tembus. Udah gitu aja untuk Bufa. MACD-nya masih bagus sebenarnya, RSI pun ya masih oke-oke lah. Selama dia masih di atas 77 atau dia nggak closing di bawah 77, Bufa masih menarik ya. Ingat, jangan closing di bawah 77. Secara weekly pun Bufa masih ada potensi untuk naik kembali. Oke, boleh dicicil-cicil saja. Jadi buat teman-teman yang suka Bufa, area 78, 77 itu area yang nggak disarankan untuk beli. Kalau saya mau beli Bufa itu di 70, enggak, belinya di 72 sampai 68 nih di garis kuning. Itu kalau saya mau ngasih saran teman-teman beli Bufa. 72 sampai 68 lah area belinya. Akum-akum di situ sebanyak-banyaknya. TP boleh di 78, 85, 90 sampai 100 gitu ya. Jadi kalau di 77 itu jangan beli lah. Tunggu aja, tunggu koreksi ke harga 72 sampai 70 gitu untuk Bufa. Kalau mau AVD pun di situ ya Om, 72 sampai 70. Lanjut ada HGII. HGII punya di harga 200. HGII ini kemasukan investor Jepang ya. Lama, orang Jepang itu lama kalau mau ngangkat harga barang. Sabar aja. MACD dia menarik, RSI pun masih oke. Jadi dia sekarang masih masa-masa sideways. Nah ini manfaatkan kalian buat akumulasi saja.
Tunggu sideways-nya selesai baru dia siap untuk terbang. Minimal ini terbang ke harga 200 lagi bisa. Bisa om. Kalau nggak ada kasus kayak IHSG yang turun 7% kemarin, HGII insya Allah aman kok. Aman ini HGII untuk akumulasi saja ya. Akumulasi kecil-kecilan di harga 172 sampai 160 akum. SL 150 boleh. TP-nya nanti di 180, 190, 200 itu boleh. MACD dia menarik. RSI pun masih aman. Silahkan jadi akumulasi di harga 170 sampai 160. Itu SL-nya di 150. Paham ya? Lanjut ada 9 punya di harga 310. Hati-hati untuk 9. Dia masuk papan akselerasi juga. Untuk 9 dia potensi lanjut turun kembali ya, bikin candle merah satu kali kalau dia mengikuti pola sebelumnya. Nih polanya kan gini, naik, candle merah 2 kali, naik lagi, candle merah 2 kali, naik lagi. Nah, buat teman-teman yang mau nyobain 9 dengan asumsi dia bikin pola yang sama seperti sebelumnya, tunggu dia bikin candle merah satu kali lagi baru masuk ya. Berarti hari Senin besok patokannya 9 bikin candle merah satu kali lagi, cicil masuk. Paham ya? Silakan buat teman-teman yang suka 9. Itu asumsi kalau dia bikin pola yang sama seperti ini. Seperti itu ya. Boleh dicoba untuk 9. Berarti di mana itu? Sekitar 288 sampai 270-an ya. Ya 286 270 lah target 9 besok. Potensi lanjut turun dulu untuk 9. Oke. Lanjut ada Kejen. Kejen hari ini kita nggak jadi rekom ya, nggak jadi rekom Kejen. Nah untuk Kejen teknikalnya dia mulai menarik, secara MACD pun dia udah mulai ada potensi, RSI pun udah mulai ada potensi. Ini boleh untuk swing Kejen. Swingnya boleh di harga 100 sampai harga bentar 100 sampai 95 lah. 100 sampai 95, SL di 90 gitu aja untuk swing. Target TP dia bisa bagger ke harga 110, 120, 130 bisa ini Kejen ya secara daily. Tapi kalau secara weekly dia potensi turun, MACD-nya nggak bagus, RSI-nya nggak bagus. Cuma boleh dicoba dengan patokannya technical daily ya. 100 sampai 95, SL-nya di 90, TP-nya di 105, 110, 120 gitu. Ini untuk Kejen nih. Boleh. Mungkin bisa untuk rekom juga. Sip Kejen. Silahkan dicoba. Lanjut di saham yang terakhir. Alhamdulillah sudah terakhiran ya. Jadi terakhir ini TB punya di harga 870. Ini sudah dipastikan FOMO. Beli di 870 itu sangat-sangat FOMO. Di pucuk sini baru beli. Ya ini orang dermawan ya, pahalanya insya Allah gede. Apalagi di bulan puasa, sodakoh. Tapi sodakohnya jangan sama bandar. MACD-nya nggak bagus, RSI-nya nggak bagus, potensi dia lanjut turun kembali. Tapi kalau dia mengikuti pola sebelumnya bisa dia bikin candle merah satu kali lagi terus lanjut naik. Boleh dicoba buat teman-teman yang penasaran dengan asumsi pola. 750 sampai 700 area beli, SL dekat aja 680. TP boleh di 800 sampai 850. Itu untuk TB ya. Secara daily dia kurang menarik karena sudah di atas harganya. Secara weekly pun dia kurang menarik. Kalau saya pribadi TB lebih baik dihindari terlebih dahulu. Tapi bagi teman-teman yang berani, yang jiwa-jiwanya jiwa-jiwa kesatria, boleh dicoba dengan asumsi bikin pola yang sama. Candle merah 2 kali, hijau, merah 2 kali, hijau. Gitu ya. Silakan dicoba. Oke, ini menjadi penutup atau penghujung video
rentetan pada weekend kali ini. Sampai jumpa di market besok, semoga lancar, semoga kita mendapatkan rezeki yang melimpah, amin. Jangan lupa bagi-bagi THR kepada yang membutuhkan, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.